Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan materi tentang kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah. Sebelum ke pembahasan mengenai kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah, di sini saya akan sedikit mengenal tentang kaidah yang harus diterapkan dalam penulisan kalimat efektif. Kalimat yang demikian disebut sebagai efektif. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan untuk memunculkan kembali pada pikiran pembaca seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau kalimat yang benar dan jelas akan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Di sini ada kaidah-kaidah yang harus diterapkan pada penulisan kalimat efektif. Seperti pikiran atau konsep yang dimiliki seseorang pada prakteknya harus dituangkan ke dalam bentuk kalimat. Kalimat yang baik, persyaratan utamanya harus memiliki persyaratan gramatikal. Hal tersebut berarti bahwa kalimat harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian yang pertama itu kaidah ada unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Yang kedua itu ada aturan-aturan tentang ejaan yang disempurnakan. Lalu yang terakhir, cara memilih kata dalam kalimat atau diksi. Nah, yang barusan saya paparkan itu kaidah-kaidah yang harus diterapkan dalam penulisan kalimat efektif. Nah, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu materi tentang kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah. Apa sih yang dinamakan itu kalimat? Kalimat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Dan yang kedua itu ada efektif. Efektif adalah pengertian tepat yang artinya sesuatu yang berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah manjur atau mujarab, dapat membawa berhasil guna dalam berkomunikasi dan menyusun karya ilmiah. Hendaknya kita menggunakan bahasa yang baik yang tersusun dalam rangkaian kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau si pembicara, seperti apa yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi itu sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan ataupun tanda bacanya sehingga sudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembicaranya atau pembacanya
seperti apa yang dimaksud dengan penulis. Tadi yaitu pembahasan apa itu kalimat, apa itu efektif, ataupun itu kalimat efektif. Dan sekarang pengertian kalimat efektif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nasuha, Romahdi, dan Wahyudi, kalimat efektif dipahami informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Yang ketiga, menurut Akidah Arsaj dan Ridwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami oleh orang yang dibacanya. Yang keempat, menurut Abdul Rojak, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan dengan kalimat dalam pikiran pembaca persis seperti apa yang disampaikan. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri yang memiliki kesepadanan struktur yaitu yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat tepat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata di depan, di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Contohnya, bagi semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan study tour. Itu tidak efektif. Semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan study tour. Itu efektif. Yang kedua, tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat. Contohnya, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Itu tidak efektif. Dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh warga desa. Itu efektif. Ketiga, beberapa kata penghubung intrakalimat. Beberapa kata penghubung intrakalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Misalnya contoh, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kata sehingga merupakan kata penghubung intrakalimat sehingga tidak sepadan kalau difungsikan sebagai penghubung antar kalimat. Perbaikan terhadap kalimat itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menjadikan kalimat itu kalimat majemuk atau dengan mengganti kata penghubung intrakalimat menjadi ungkapan penghubung antar kalimat. Keparalelan bentuk kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contohnya, langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Contoh, semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan tanggung jawab. Dalam kalimat itu terdapat sebuah kata yang tidak sejajar dengan bentuk kata yang lainnya. Sama-sama mewakili fungsi predikat, yakni kata tanggung jawab yang merupakan bentuk nominal, padahal yang lainnya berbentuk adjektifal. Kalimat tersebut akan lebih baik kalau diganti seperti semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kehematan kata. Poin yang pertama,
menghindari unsur yang sama dalam mazmuk. Yang poin yang kedua, menghindari kesimoniman dalam kalimat. Yang ketiga, menghindari penjamakan pada kata jamak. Ada selanjutnya kecermatan. Apa yang dimaksud dengan kecermatan? Ialah memilih kata sehingga tidak menimbulkan keracunan dan makna garis. Ya, selanjutnya masuk kepada ketegasan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah meletakkan kata kalimat yang ditunjukkan di depan kalimat, lalu melakukan pengulangan kata atau repetisi, dan membuat urutan yang bertahap. Terus kita masuk ke pada kepaduan. Jadi kepaduan itu adalah kalimat efektif yang memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Oleh karena itu, hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Contohnya, Farhan menceritakan tentang pengalaman bertaninya, itu tidak efektif. Farhan menceritakan pengalaman bertaninya, nah itu yang baru efektif. Lalu masuk ke logisan. Yang dimaksud dengan logisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai kaidah EPI. Contohnya yaitu waktu dan tempat kami persilahkan, itu tidak efektif. Nah, yang efektif tuh yang seperti ini, Bapak dekan kami persilahkan, itu baru yang efektif. Terima kasih.